Jagat penegakan hukum di tanah air kembali diguncang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara. Mencuat kabar mengejutkan, seorang Kapolres diduga ikut diamankan bersama 5 lainnya dalam kasus suap proyek jalan bernilai ratusan miliar rupiah. OTT yang dilakukan KPK pada Kamis malam, tanggal 26 Juni tahun 2025, itu menyorot dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur jalan di bawah Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut. Proyek bernilai fantastis mencapai 231,8 miliar rupiah itu disebut-sebut dikondisikan agar jatuh ke tangan pihak tertentu dengan komitmen fee hingga 46 miliar rupiah. Namun yang bikin heboh, dari 6 orang yang diamankan, hanya 5 ditetapkan sebagai tersangka. 1 orang yang lolos, diduga adalah seorang Kapolres aktif di Sumut. Fakta ini memantik kecurigaan publik, ada apa di balik perlakuan istimewa tersebut? Diduga lolos dari jerat hukum meski beredar luas bahwa Kapolres tersebut turut diamankan. Namanya tidak muncul dalam daftar tersangka resmi. Kelima tersangka yang diumumkan adalah Topan Obaja Putra Ginting, Kadis PUPR Sumut Rasuli Effendi Siregar, Kepala UPTD Gunung Tua Merangkap PPK. Helianto, PPK Satker PJN Wilayah I Ahirun Effendi Piliang, Dirut PT DNG. M. Rehan Dulasmi Piliang, Direktur PTRN Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, justru mengaku belum mengetahui kabar ini dan berjanji akan mengecek ulang. Saya belum dapat informasinya, saya cek dulu ya, ucap Ferry kepada media, Jumat, tanggal 4 Juli tahun 2025. Duit suap dan proyek raksasa OTT ini membongkar praktik busuk kong kali kong proyek infrastruktur di Sumut. KPK menduga adanya komitmen fee hingga 20% dari nilai proyek, yang disiapkan oleh pihak swasta, Ahirun dan Rehan, untuk para pejabat. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebutkan bahwa komitmen suap yang disiapkan mencapai 46 miliar rupiah. Uang ini dirancang untuk dibagi-bagi demi memenangkan tender proyek. Pembangunan Jalan Sipiongot Labusel, 96 miliar rupiah. Jalan Hutaim Baru Sipiongot, 61,8 miliar rupiah. Proyek preservasi dan rehabilitasi ruas Jalan Simpang Kota Pinang Gunung Tua Simpang Palsi, 56,5 miliar rupiah, 17,5 miliar rupiah. Publik curiga, ada perlindungan khusus, pakar hukum dan aktivis anti korupsi mengendus kejanggalan besar dalam penanganan kasus ini. Mengapa seorang Kapolres bisa diamankan dalam OTT tapi tidak ditetapkan sebagai tersangka? Apakah ada tekanan politik atau perlindungan dari atasan? Jika benar Kapolres ikut diamankan, tapi tak ditetapkan tersangka, ini harus dibuka ke publik. Jangan sampai KPK terkesan tebang pilih, ujar salah satu aktivis anti korupsi di Medan. KPK janji usut tuntas dan gandeng PPATK. KPK menegaskan kasus ini baru permulaan. Asep Guntur menyatakan akan terus menelusuri aliran uang dengan metode follow the money dan bekerja sama dengan PPATK. Kalau uangnya sampai ke atasan atau pejabat lain, kami tidak ragu untuk menindak. Siapapun itu, tegas Asep. KPK juga mengamankan uang tunai 231 juta rupiah dari kediaman salah satu tersangka. Diduga sebagai sisa dari praktik suap yang telah terjadi. Gelombang desakan kepada KPK untuk bersikap transparan terus mengalir. Masyarakat menanti, siapa sebenarnya Kapolres yang diduga sempat ikut dicinduk, mengapa ia tak jadi tersangka?